Tabipun, perkenalkan nama saya Angelina Santauli Siombing, NPM 191345005. Di sini saya akan memberikan materi tentang pembelajaran piano. Yang pertama, sejarah piano. Piano tradisional muncul pada tahun 1709 dengan nama Graficembalo col pianoforte. Berasal dari bahasa Italia yang artinya alat musik harpsichord yang dapat dimainkan dengan lembut dan keras. Pada mulanya, alat musik ini suaranya tidak sekeras pada zaman abad ke-20-an. Dikarenakan tegangan tuts pada saat itu tidak sekuat tegangan tuts pada saat ini. Sehingga pada tahun 1800, seorang bernama Joseph Smith membuat suatu piano dengan rangka logam seluruhnya, dan hasil inovasinya membuat tegangan tuts semakin kuat dan suara yang dihasilkan piano pun lebih keras. Dalam perkembangannya, sebelum piano mempunyai 88 tuts, dahulu piano mempunyai 62 tuts dengan 5 oktav. Dahulu piano juga mempunyai tegangan tuts sebanyak 16 ton dan bertambah sampai saat ini menjadi 30 ton. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagian-bagian piano. Yang pertama, key atau tuts. Key atau tuts adalah bagian piano yang secara langsung bersentuhan dengan jemari-jemari kita. Sebelumnya, tuts hanya mempunyai satu macam, yaitu tuts putih. Tetapi untuk mempermudah pemain dalam menentukan nada-nada tertentu, maka tuts hitam ditambahkan di antara tuts-tuts putih. Yang kedua, hammer atau martil adalah bagian piano yang meneruskan tekanan tuts. Ketika hammer memukul dawai atau senar, maka akan sesuai dengan nada-nada tuts tersebut. Yang ketiga, dawai atau senar adalah bagian piano yang menghasilkan nada. Dawai atau senar akan menghasilkan nada tergantung dengan panjang atau pendek dan tipis atau tebalnya dawai. Semakin pendek atau semakin tipis dawai, maka semakin tinggi nada yang akan dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin panjang atau semakin tebal dawai, maka akan menghasilkan nada yang rendah. Yang keempat, demmer. Demmer adalah bagian piano yang berada di atas dawai atau senar. Demmer berfungsi untuk mengatur panjang atau pendeknya senar yang dihasilkan. Lalu yang kelima, papan suara atau soundboard adalah bagian piano yang menghasilkan suara. Ketika dawai atau senar dipukul dan dibiaskan oleh soundboard, maka suara akan dihasilkan. Lalu yang terakhir ada pedal. Pedal adalah bagian piano yang secara langsung bersentuhan dengan kaki. Pedal berfungsi untuk memberikan efek pada suara yang dihasilkan. Pada umumnya, pedal mempunyai 3 macam. Yang pertama, pianissimo pedal, terletak paling kiri yang berfungsi sebagai dinamika suara. Yang kedua, sharp pedal yang terletak di tengah yang berfungsi untuk mengunci damper sehingga dapat memperpendek atau mempertajam suara. Yang ketiga ada sustain, terletak paling kanan dan berfungsi untuk mengangkat damper sehingga dapat memperpanjang nada yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pencarian tangga nada. Baiklah, kita akan mulai dari tangga nada do, re, mi, fa, sol. Kita misalkan jari jempol sebagai jari pertama, jari telunjuk sebagai jari kedua, jari tengah sebagai jari ketiga,
jari manis sebagai jari keempat, jari kelingking sebagai jari kelima. Kita mulai dari tangan kanan dengan penjarian 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan tangan kiri kita mulai dengan penjarian 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah tangan kanan dan tangan kiri lancar, kita coba menggunakan kedua tangan. Baiklah, kita beralih ke tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita mulai dengan tangan kanan dengan penjarian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Sedangkan tangan kiri kita mulai dengan penjarian 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba dengan kedua tangan. Setelah 1 oktav, kita kembangkan menjadi 2 oktav. Jika menggunakan tangan kanan dengan penjarian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Sedangkan tangan kiri dengan penjarian 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Coba dengan kedua tangan. Teman-teman juga dapat mempelajari trinada, dan juga teman-teman juga dapat mempelajari memainkan piano, memulai dari do rendah yang dimainkan dengan tangan kiri dan juga memulai dengan do tinggi dengan tangan kanan. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan teknik membaca notasi balok pada piano. Sebelumnya ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama posisi duduk. Posisi duduk harus tegak seperti ini. Lalu posisi tangan harus seperti menggenggam bola tetapi dibalik seperti ini. Setelah itu saya akan menjelaskan tanda kunci. Yang pertama ada tanda kunci treble clef atau kunci G, biasanya dimainkan pada tangan kanan. Yang kedua ada bass clef atau kunci F, biasanya dimainkan tangan kiri. Setelah itu kita juga harus mengenali letak-letak nada. Tips mudahnya, kita misalkan treble clef, kita lihat ujungnya berada di garis kedua sehingga menunjukkan bahwa letak nada G berada di garis kedua, sehingga kita bisa melihat nada-nada yang lain
seperti sebelum G ada F dan sesudah G ada A. Begitu seterusnya. Begitupun juga dengan kunci F. Kita bisa lihat ujung simbol ini berada di garis keempat yang menunjukkan nada F berada di garis keempat, sehingga memudahkan kita untuk melihat nada-nada yang lain. Sesudah F ada G, begitu seterusnya. Sebelum F ada E, begitu seterusnya. Setelah itu, kita juga harus mengetahui harga not. Harga not yang pertama bentuknya seperti ini, kepala notnya berwarna hitam dan mempunyai tangkai, yang berarti not tersebut mempunyai nilai 1 ketuk. Dan biasanya not ini disebut dengan not seperempat. Lalu yang kedua ada kepala not yang tidak ada isi, lalu ada sebuah tangkai yang menandakan 2 ketukan. Biasanya juga disebut dengan not setengah. Lalu yang ketiga ada mirip seperti not setengah, tetapi ada titik di sebelahnya. Titik ini mempunyai nilai setengah dari not di sampingnya. Misalnya seperti ini. 2 ketuk, setengah dari 2 ketuk adalah 1, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3 ketuk. Lalu yang terakhir ada not, kepala not yang tidak ada tangkai dan kosong, bernilai sebanyak 4 ketuk. Biasanya juga disebut dengan not penuh. Setelah itu kita juga harus mengenali tanda ketukan dalam birama. Ada angka seperti ini, kita bisa lihat 2/4. Maksudnya adalah 2 ini menjelaskan bahwa di dalam ruas birama terdapat 2 ketuk. 1, 2. Dan 4 ini menjelaskan jenis not tersebut. Jenis not tersebut adalah not seperempat. Tanda nada. Tanda nada ada 3. Yang pertama tanda kres, yang artinya menaikkan nada setengah laras. Lalu yang kedua ada mol, yang artinya menurunkan nada setengah laras. Lalu yang ketiga ada pugar, yaitu mengembalikan nada. Tanda nada tidak hanya diletakkan pada awal para nada saja, tetapi juga dapat diletakkan di sebelah nada yang ingin diubah ketinggian larasnya. Setelah itu kita juga harus mengenali tanda-tanda istirahat. Yang pertama kita bisa lihat simbol seperti ini, biasanya disebut dengan tanda istirahat seperempat, bernilai diam selama 1 ketuk. Lalu yang kedua ada simbol seperti ini, biasanya disebut dengan not istirahat setengah, yang berarti diam dalam 2 ketuk. Lalu yang terakhir ada simbol seperti ini, biasanya disebut dengan not istirahat penuh, yang berarti diam selama 4 ketuk. Selanjutnya kita juga harus mengenal simbol dinamika pada piano. Yang pertama ada simbol seperti ini, biasanya disebut dengan piano, yang artinya kita harus memainkan piano dengan lembut. Lalu yang kedua ada simbol seperti ini yang bernama piano mezzo, yang artinya kita memainkan piano dengan agak lembut. Lalu yang ketiga ada simbol seperti ini dengan nama mezzo forte, biasanya kita memainkannya dengan agak keras. Lalu ada simbol seperti ini yaitu forte, yang artinya kita memainkan piano dengan keras. Lalu ada simbol seperti ini, biasanya disebut dengan crescendo, yang artinya kita memainkan piano dengan meningkatkan volume secara bertahap. Lalu yang terakhir ada diminuendo, yang artinya kita memainkan piano dengan menurunkan volume secara bertahap.
setelah teman-teman cukup menguasai materi sebelumnya, kita coba untuk memainkan salah satu etude dan salah satu lagu yang terakhir saya pelajari di kampus. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam materi pembelajaran piano. Saya mohon maaf jika mempunyai kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah piano kami, yaitu Bapak Afrizal Yudah, karena telah membimbing kami dengan sangat disiplin dan juga dengan kata-kata motivasinya untuk mahasiswanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.